Iya memang jelas bukan Tuhan. Terus? Lah iya, pertanyaan saya, dengerin bang, pertanyaan saya itu antara Tuhan dan bukan Tuhan, itu pertanyaan saya. Sekarang saya tanya, dagingnya Yesus ini apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan, yang mana? Tuhan. Nah gitu dong, Tuhan, dijawab gitu loh. Oke, rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan, betul? Ya. Nah, rohnya Yesus kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak rohnya Yesus? Enggak kelihatan. Tidak terlihat, tidak kelihatan. Oke, dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, gitu loh, pinter gitu loh ya. Kelihatan, oke. Nah, terus? Jadi ada berapa Tuhan ini? Berapa Tuhan? Ya, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu ini yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Karena di dalam dirinya itu Tuhan. Macet. Enggak, saya tanya. Macet. Yang satu Tuhan ini yang tidak kelihatan. Dengerin. Yang satu Tuhan ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan? Satu Tuhan. Di dalam tubuhnya itu ada rohnya. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Yang satu Tuhan itu apakah A yang tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana? Dia adalah Tuhan Yesus. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Satu Tidak, Tuhan itu ulang. apakah? Saya ulang lagi ya. Satu Tuhan itu apakah yang A tidak kelihatan atau B yang kelihatan? Yang mana yang satu? Tidak bisa seperti itu. Kau Loh, uraikan. ini kan Anda sendiri yang bilang. Loh, Tidak Anda bisa mengatakan seperti itu, roh kau Yesus uraikan Tuhan. Tuhan. Dengerin. Tidak bisa kau uraikan sama seperti yang kau bilang tadi. Harus Anda mengatakan Anda roh Yesus Tuhan. Betul? Ya. Daging Yesus Tuhan. Betul? Terus? Nah, yang mana yang Tuhan? Yang roh atau yang daging? Semuanya. Dua-duanya? Ya. Oh, dua-duanya. Gitu dong. Dua-duanya. Sekarang pertanyaan saya. Dua-duanya Makanya di ini dalam- sabar. di dalam Lukas- Sabar. di dalam Anda Lukas sudah menjawab 2, dua-duanya. ayat Sabar, 11, Sabar, Bang. Tuhan di kota Bang. Daud. Sabar ya. Ya biar tahu, nggak usah Sabar. bahas-bahas Tenang, mereka Bang. bawa. Tenang dulu ya. Sabar ya. Tenang. Iya, sabar. Anda sudah menjawab. Saya hargai jawaban Anda. Anda mengatakan dua-duanya. Pertanyaan saya, apakah A duanya Tuhan ataukah B duanya bukan Tuhan? Yang mana, Bang? Dua-duanya ini apakah dua-duanya Tuhan atau dua-duanya bukan Tuhan? Yang mana, Bang? Kenapa kau pisahkan? Loh, yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan roh? Enggak, yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Kenapa kau pisahkan Enggak, kedua-duanya? yang jawab kedua-duanya siapa tadi? Ya kau yang buat itu semua. Loh, yang jawab kan Anda tapi. Jawab gimana? Kan kau bikin Anda tadi kan bilang kedua-duanya. Nah, apanya kedua-duanya? Iya, kedua-duanya. Dia Kedua-duanya. Saya tanya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? tidak ada istilah kedua-duanya. Loh, lah ini yang ngomong. Kalau rohmu dengan jasadmu kedua-duanya tahu. Nih, rohmu dengan Kalau roh jasadmu dengan daging kedua-duanya saya, tahu. dengerin. Kalau roh Kedua-duanya dengan tahu. daging saya, Ada ini tiga saya jawab, Bang. Saya jawab. Aduh. Saya jawab ini loh. Saya jawab. Kalau Apa roh dan daging saya, kedua-duanya kau Ardiansa? dengerin dulu, Bang. Apa Kalau kedua-duanya roh dan daging saya, lo ngomong sendiri, apa ini mau saya jawab Apa ini loh. kedua-duanya di dalam dirimu itu rohmu dengan daging? Loh, roh saya bukan Tuhan, daging Kan satu saya kau, bukan kan? Tuhan. Dengerin dulu, Bang. Roh saya bukan Tuhan, daging saya bukan Tuhan. Berarti kedua-duanya bukan Tuhan. Nah, simple. Jadi kamu Simple. dalam dirimu dua.
kedua-duanya bukan Tuhan. Ya dua-duanya kamu dirimu. Loh, saya nggak tanya kedua-duanya Ardi, saya tanya Tuhan atau bukan Tuhan. Kedua-duanya. Loh, saya tanya kedua-duanya Tuhan atau bukan? Iya, kenapa kau pisahkan rohmu dengan jasadmu? Loh, karena memang berbeda, ini unsur yang berbeda. Unsur roh ini unsur Justru tidak itu. kelihatan. Kamu Sabar. satu enggak? Unsur roh ini tidak kelihatan, Iya, satu unsur kamu atau daging tiga ini kamu? kelihatan, Dua. gitu loh. Kamu satu apa dua? Saya satu. Satu. Tapi di ada dalam dua dirimu unsur, ada di dua dalam unsur, dirimu. ada dua unsur. Yang Di dalam satu dirimu unsur, ada jiwa, yang ada satu roh. unsur roh, dengerin. Yang satu unsur roh, yang satu unsur kamu- daging. Tolong kamu bahas-bahas seperti itu, nggak bisa kamu bahas. Waduh, emosi Dua-duanya. Ya udahlah bang, abang saya pikir SDM-nya nggak nututin lah kalau bang ya. Mohon maaf ya bang, mohon maaf sekali karena Ardi lebih saya nggak susah, mau terlihat bodoh. lebih susah ya sama Oten, lebih baik sama anak TK ya, susah kali. Iya betul, betul, betul. Karena gini loh teman-teman, makanya kenapa saya mengatakan SDM itu perlu teman-teman. SDM itu perlu, jangan terlalu bodoh gitu loh. Jadi orang tuh minta tolong teman-teman, minta tolong jangan terlalu bodoh kalau naik ke sini. Izin sapa tamu baru orang susah ini Islam atau Kristen, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ada yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ada yang mau disampaikan. Saya cuma jelaskan tadi masalah ketuhanan. Iya, Bapak Kristen. Saya Islam. Oh ya udah bang, udah terwakili di sini ya bang ya. Udah terwakili di sini ya Pak. Biar ada Saya di- izin turunkan ya. Siap. Assalamualaikum. Oke. Dan Iwan Pilah ya, dibantu di follow juga akunnya. Sebentar, Andi ya. ada yang salah paham di sini. Bang Didi Riyadi, izin ya. Ardi diam dulu Bang Zuma. Bang Zuma lagi nggak monitor Bang Didi. Jadi di sini kalau gurunda kami nggak monitor, ini kami disuruh untuk menggantikan beliau untuk bernarasi gitu Bang Didi ya. Kalau Bang Didi mau menggantikan saya, silahkan naik, saya tak turun ya. Oke? Itu. Katanya host terjebak. Loh, terjebak apa? Kan betul kan? Ardi ini punya dua unsur roh dan unsur daging. Apakah unsur rohnya ini Ardi ini unsur rohnya adalah Tuhan? Bukan. Apakah unsur dagingnya Ardi Tuhan? Bukan. Jadi ada berapa yang bukan Tuhan? Ada dua. Apa? Yaitu unsur rohnya Ardi bukan Tuhan, unsur dagingnya Ardi bukan Tuhan. Nah, simple. Ayo. Bukan tanya berapa Ardi, salah kalau tanyanya berapa Ardi. Yang saya tanyakan ada Tuhan atau bukan Tuhan, itu jawaban saya. Ya. Bagus. Oke, Itu saya izin ya. sapa tamu baru ya. Kalau enggak, Pak kalau Bibai, SDM-nya belum sampai, Bang siapa tadi itu ya izin ya, Bang yang Bang Edi. Kristen tadi ya belum sampai ya, Ya Bang Edi. bawa aja lah gitu ya. Oke, Bang Beba, selamat malam Islam atau Kristen Bang Beba. Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau gantian atau gimana Bang Ardi? Ya kalau Bang Zuma monitor gurunda lah. Gurunda monitor atau Alfi? Alfi monitor? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam, gantian lah, jangan saya terus. Gantian. Capek. Kasihan Bang Ardi. Oke, Alfi, silakan. Kecuali kalau saya capeknya itu capek bermanfaat ya teman-teman. Izin tuh teman-teman. Gini nih capeknya ini saya nggak dapat apa-apa loh saya. Jadi tambah bodoh saya ini. Gara-gara ngikutin Stres kayak gitu aja. tadi. Dapat Iya. stres. Dan sebelum dilanjut ya Iwan Pilah, ini akun Daeng Handi juga akun baru yang belum follow, bantu di follow ya akun Daeng Handi ya. Akun, narasumber muslim di atas bantu di follow, yang belum follow terima kasih saudaraku semuanya ya, di follow ayo saudaraku, barokallah semuanya, terima kasih. Dan sambil di tap Iwan Pilah, dilanjut Dinda Alfi, silahkan dilanjut. Ya, gimana Bang? Bertanya aja Bang, udah. Abang aja bertanya Bang. Kalau saya sih sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan. Cuman yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan. Jadi penyampaian ini sifatnya sudah tersampaikan, jadi nggak perlu lagi disampaikan karena sudah tersampaikan. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Oleh orang yang menyampaikan, mantap. Bagus. Bagus. Ya silakan. Yuk mau Pak nanya. Bayo ini, Pak Bayo ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau tidak ingin tersampaikan, silakan. Ardi bukan Ardi itu, coba masukkan kembali Bang.
Oh, gimana? Itu Gimana? yang tadi tuh kertas yang tadi. Oke. Saya ikutin logikamu ya. Waduh, Oke, ya. kayaknya tertarik nih sama kertas nih. Iya. Ini gimana? Ini Ardi. Iya, Rohnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? bukan. Bukan Tuhan. Saya sudah tulis nih. Dagingnya Ardi Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Ada berapa unsur yang bukan Tuhan di sini? 2. 2 unsur. Saya catat nih. 2 unsur. Sekarang kita ke Yesus. Rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Nah, saya revisi ya. Ini tadi jawaban dia ya. Bukan Tuhan. Oke ya. Rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus bukan Tuhan. Betul? Iya. Saya perbarui di sini. Ya. Yesus Roh Tuhan, betul? Iya. Nah, pinter ini. Dagingnya Yesus bukan Tuhan, betul? Yo. Oke, bukan Tuhan. Oke. Ini manusia kan? Daging ini. Ya, daging manusia. Oke, ya gitu dong. Daging manusia. Oke ya. Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib sama dengan daging atau rohnya? Daging. Daging. Yang mati di kayu salib daging. Daging ini bukan Tuhan kan? Bukan. Bukan Tuhan. Gini kan enak ya kan? Nggak capek saya. Bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib adalah daging atau bukan Tuhan? Pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib adalah daging, betul? Iya. Atau bukan Tuhan, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya. Untuk apa yang bukan Tuhan atau daging ya, atau daging mati di kayu salib? Untuk apa, Bang? Hah? Nggak dengar suaranya, Bang. Mendem, Bang. Yohanes 3 ayat 17 tuh, Bang. Ya, untuk apa? Kesimpulannya untuk apa gitu, ada cepetan. Ya, Tuhan mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Untuk menebus dosa. Ini pertanyaannya, untuk menebus dosa ya. Untuk menebus dosa. Oke ya. Pertanyaan saya, untuk apa yang daging ini atau yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa, betul? Iya. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang daging ya? Gini, Bang. Nah kan, mulai. Berarti yang bukan Tuhan kan? Pasti lucu terakhirnya, pasti lucu. Nah kan, ayo, mau kemana? Jelaskan dulu kan. Ya, silakan. Begitu. Ya, silakan, ayo. Ya, gini, Bang. Yang berbuat dosa itu manusia atau siapa, Bang? Saya nggak tahu. Iya kan, semua manusia kan berdosa, Bang. Terus? Jadi yang harus turun untuk Tuhan itu adil, Bang. Jadi Yang turun siapa? Yang turun siapa? Yesus. Begini, Bang, yang turun tuh firman. Firman, saya tulis nih, firman. Firman menjadi apa? Daging. Firman menjadi Daging. daging. Saya tulis ya, saya tulis. Nah, firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Menjadi tetap ya, turun menjadi ya. Menjadi. Daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Daging itu kan manusia. Iya, Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan Tuhan. Pinter ini, anak ini cerdas gitu loh teman-teman. SDM-nya tinggi. Firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Itu lu salah konteks, Bang. Lu
Loh, Anda sendiri yang mengatakan firman adalah Tuhan, betul? Iya, Anda sendiri yang mengatakan daging bukan Tuhan, betul? betul. Ketika Anda mengatakan firman menjadi daging, kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Nah, Itu gua ngomong dikit lagi, Bang. ini jawabannya siapa tadi? Enggak, saya. Ini jawaban siapa tadi? Itu jawaban saya, Bang. Ya sudah, diterima. Berarti Anda mempercayai Tuhan menjadi bukan Tuhan. Gini gue jelasin dulu. Awalnya kooperatif, intinya lucu. Gitu loh. Anda tadi sudah menjawab juga. Yesus ini punya roh dan daging. Rohnya Yesus Tuhan bukan Tuhan. Daging Yesus Tuhan bukan Tuhan. Nah, udah, oke, clear. Yang mati di kayu salib, roh atau daging? Daging bukan Tuhan, betul? Betul, bukan Tuhan. Saya tanya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab, untuk menebus dosa, betul? Betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Mau Baca. jelasin bagaimana? Baca dulu. Dosa Anda, baca dulu dong. Baca dulu dong. Untuk menebus dosa, berarti dosa Anda ditebus oleh siapa ini? Daging, bukan. Lah ya, daging Tuhan bukan? Lah ya sudah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Salah, Bang. Artinya apa? Jawabannya sendiri dibantah sama dia. Ini jawaban Anda sendiri yang Anda bantah. Anda mau lari kemana nggak ada. Seorang profesor pun nggak bisa lari dari ini. Gitu lah. Yang namanya profesor Paulus saja kalau saya tanya gini nggak bisa jawab nanti. Jangan-jangan. Saya nggak tahu juga ya. Jangan-jangan. Gitu lah. Ayo, gimana? Susah jelasin sama kalian, Bang. Ya susah loh. Ini penjelasan Anda sendiri yang nggak ngerti sendiri gitu loh. Ini jawaban Anda sendiri yang notabene Anda sendiri nggak menerima jawaban Anda sendiri, paham? Gini gue jelasin supaya lu ngerti, Bang. Nah silakan jelasin gimana. Coba saya tanya, gini aja, lu jelasin sambil gua tanya ya. Lu jelasin ya, saya tanya. Yang rohnya Yesus Tuhan bukan? Gini gue jelasin, lu gak usah pakai. Iya sambil jelasin. Lu yang jelasin ke gua. Bang, tolong jelasin dong, rohnya Yesus Tuhan bukan? Gimana cara jelasin ke lu enggak? Iya ini gini, makanya lu kan bingung gimana. Saya ajarin cara jelasin. Gini loh Bang, tolong jelasin ke gue, rohnya Yesus Tuhan bukan? Hah? Tuhan. Tolong jelasin ke gue lagi, dagingnya Yesus Tuhan bukan? Lu balikin lagi ke aku yang tadi aku. Jawab dulu dong. Lu jelasin aja. Lu silakan jelasin dagingnya Yesus Tuhan bukan? Kalau pakai konsep yang aku Tuhan juga. Loh ini kan konsepmu. Udah ganti itu Tuhan juga. Ganti. Direvisi. Ya udah, yang mana yang aku ganti? Yang mana? Daging ini. Iya, daging itu Tuhan kata dia. Daging ini Tuhan. Direvisi. Iya. Oke, yang revisi. Oke. Berarti kesimpulannya, oke, aku tulis gini ya di tempat baru deh. Aku tempat baru Yesus ini punya roh. Direvisi. Nggak apa-apa Bang Andi ya. Oke ya, rohnya Yesus Tuhan ya. Ya. Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan ya. Ya. Tuhan. Rohnya Yesus kelihatan nggak? Tidak. Saya tulis ya, tidak kelihatan. Oke. Dagingnya Yesus kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya, aku tulis. Aku nggak mau bohong-bohong nih. Ini jawaban masih lu ya. Ini jawaban lu, bukan jawaban gue ya. Ini masih kooperatif, masih lancar nih. Ini kooperatif, bagus ya. Oke, jadi rohnya Yesus Tuhan, dagingnya Yesus Tuhan. Rohnya Yesus tidak kelihatan, betul ya Bang? Melek. Betul?
Lek. Halo, halo. Tes. Lek. Tes. Dagingnya Yesus kelihatan ya, Bang? Ya. Oke, dagingnya Yesus kelihatan. Nah, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini? Satu Tuhan itu yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Gini bang, tadi Enggak, saya jawab dulu. Satu Tuhan ini pertanyaan. Satu Tuhan ini, apakah, nih ya pertanyaan nih, apakah yang kelihatan atau tidak kelihatan? Yang mana yang satu Tuhan, Bang? Silakan jawab. yang kelihatan dan tidak kelihatan itu kan Yesus. Kenapa harus tahu? Berarti dua dong. Berarti dua dong. Kan itu roh dan daging itu bisa dipisahkan tidak bang? Loh lah ya, roh sama daging ini unsur yang berbeda nggak? Berbeda tapi satu daging. Berbeda. Iya, saya tahu ini Yesus. Saya tahu ini Yesus. Iya, saya iya. tahu, Bang. Tapi ini unsur yang berbeda nggak? Unsur berbeda tapi satu orang. Nah, Iya. yang satu Tuhan ini saya tanya, Bang. Rohnya Yesus kan Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Rohnya Yesus tidak kelihatan, dagingnya Yesus kelihatan. Apakah sama yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan? Sama nggak? Iya karena itu satu. Saya tanya, sama atau tidak yang tidak kelihatan dengan kelihatan? Sama nggak? Sama. Karena dia satu orang kan. Apa definisinya tidak kelihatan? Tidak kelihatan roh bang kelihatan nggak? Loh enggak, saya tanya, tidak kelihatan bisa dilihat nggak? Tidak bisa dilihat. Roh bang bisa lihat. Kalau kelihatan bisa dilihat nggak? Bisa karena itu dagingnya kan. Ah, bisa. Pertanyaan saya, sama nggak antara yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Namanya roh yang nggak bisa dilihat bang. Pertanyaan saya simpel, Bang. Sama atau tidak yang nggak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Gini bang, lu pakai konsep. Saya ulangi lagi. Tolong jawab pertanyaan saya. Tolong jawab ya. Tolong jawab. Sama atau tidak antara yang tidak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat? Sama nggak? Nggak dengar suaranya, mendem. Ya kan nggak lihat bang. Saya ulangi lagi, Bang. Apakah A sama, B tidak sama? Satu orang. Saya nggak tanya satu orang. Saya nggak tanya berapa orang, Bang. Saya nggak tanya itu. Saya tanya dari dua unsur ini yang mana yang Tuhan? Satunya Tuhan kan. Loh, saya nggak tanya itu. Saya dari dua unsur ini kan unsur roh. Ini kan unsur roh, betul? Iya. Ini unsur daging, betul? Iya. Dari dua unsur ini yang mana yang Tuhan? Kenapa lu pisahin unsur itu kan satu orang kan bang? Loh, ya kan nggak sama unsurnya. Unsur emang Ardi harus. Unsurnya sama nggak? Saya tanya sekarang, unsurnya sama nggak? Udah biar lu masuk neraka aja bang. Enggak, saya tanya, unsurnya sama nggak? Gimana mau bilang sama karena posisi satu orang yang lu. Saya tanya, unsurnya sama nggak? Unsur apa? Unsur karena Waduh. namanya daging. Ini kan ada unsur tidak kelihatan dan unsur kelihatan. Sama nggak antara unsur yang tidak terlihat dengan unsur yang kelihatan? Sama nggak? Bang lu keliru dalam penjelasan. Nah kan udah mulai nih Bang Andi. Udah mulai mentok ini. Ya udah, kena di sini dia, ya kan? Kena di sini mau lari kemana juga kena juga tetap. Itulah akibatnya menuhankan yang bukan Tuhan. Ardi gitu sekarang omong ini lain lagi. Apalah ini, aduh. Kamu yang merevisi kalimatmu Bang Bayu. Dinda Alfi lanjut Dinda. Udah capek saya. Sebenarnya simpel aja Bang Bayu. Sebenarnya simpel aja Bang Bayu. Yang mati di kayu salib itu sebenarnya keilahian atau kedagingannya tuh Bang. Mendem bang, diperbaiki dulu. Suara Bang Bayu mendem bang. Gimana bang? Yang mati itu menurut abang keilahiannya atau ketuhanannya atau kedagingannya bang? Gini bang, kalau cara jelasinnya tuh gimana? Mati dan bangkit, artinya tubuhnya aja yang mati, dagingnya yang mati. Tuhannya nggak mati? Nggak mungkin mati bang, karena bangkit pada hari ketiga. Oh, Tuhan nggak mungkin mati ya? Ya,
Itu dagingnya yang mati. Bang, boleh bacain nggak bang? Surat Paulus ini bang. Waduh, ini terlalu serius. Sebab setiap kali Lanjut. Berawal kooperatif, endingnya bagaimana? sorry. Ngelek di Dalvi, ngelek. Iya, tadi ada Roh Kudus lewat, sorry. Iya, ini kematian Tuhan atau kematian daging bang? Abang jangan ngopi bang, jangan ngopi bang. Ini kematian Tuhan atau kematian manusia di sini bang? Oh, abang belajar lagi, oke, nggak apa-apa. Kan enak, oke, enak gitu dengarnya bang. Udah? Jadi yang mati itu, Banyak bang. oh abang nyuruh aku belajar lagi yang banyak. Belajar agama Oh, makanya tadi pada saat teman-teman yang lain melempar kepada saya untuk merespon Bang Bebayo, saya kan langsung bilang tuh Bang Bebayo aja yang nanya ke saya nggak usah nanya ke abang. Lu belajar agama lu aja bang. Iya, silakan abang bertanya soal Islam, nggak apa-apa. Suaranya jangan bisik-bisik, Siapa? Bang. Nggak kedengeran kita. Kok suara abang jadi meletoy gini sih? Tadi gede. Belajar ya bang Edis. Oh, Anda suruh saya belajar dari Edis? Iya, soal agama lu, soalnya agama. Waduh. Kacau lah ini Oten, Masya Allah. Kasihan sekali Bang Bebayo ini. Apa sih kelebihannya di situ? Apa kelebihannya Edis, Bang? Jangan bahas si Kudis, enak gua. Jangan. Gak usah dibahas ya Disa. Muak gua. Orang gak ngerti apa-apa juga. Emangnya Edis bisa baca Osakis? Skip aja, nggak usah bahas. Kemana dia? Bilang. Dituruninnya Mas. Enggak, Mel. Enggak turun sendiri. Lo gimana sih, Mel? Mau diturunin host ini pasti ini. Turun, Mel. Kalau dia santun, gua gak pernah nurunin. Tapi oten-oten yang gak jelas ya gua turunin. Wempi, masih apa Kristen bro? Halo bang. Ya Bang Wempi, ya Bang, gimana Bang? Bang Wempi, selamat malam. Islam atau Kristen? Saya Kristen. Baik, silakan dialog dengan Bang Alfi ya, silakan. Nanya aja Bang. Cuma enggak, tadi mau meluruskan itu aja Bang. Oh, ada yang bengkok emangnya Bang? Lagi capek dia, Kang Ardi lagi jangan capek dia. Jangan. Izin ya teman-teman, saya capek. Saya sudah apa ini, melenggangkan apa punggung saya ini udah. Jangan Enggak, saya, apa-apa, jangan saya. istirahat dulu aja. Emangnya ada yang bengkok Pak Wempi? Ada sih. Apa yang bengkok? Menurut saya. Apa yang bengkok? Kan abang-abangnya tadi kan bilang yang mati itu Tuhan atau manusia. Nah, yang mati itu wujud manusia, tapi rohnya Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Iyalah. Jadi menurut abang Tuhan nggak mati? Tidak lah, ngapain Tuhan mati? Oh, berarti Nggak pernah baca Bible dia. Paulus salah Bang. Paulus salah di sini. Bukan salah. Cuma Paulus bilang di sini sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, terus itu yang mati itu siapa di sini? Gini Bang, gini. Pelintir terus. Ayatnya pelintir. Ini abang Bang Wempi. Ini pakai logika ini Bang ya. Ini pakai logika. Enggak. Gini Bang. Bagaimana abang bisa membicarakan soal logika sementara ini soal skriptura Bang. Ini yang tertulis oleh Paulus nih. Tulisan dari Paulus langsung. Sekarang abang ingin menampilkan jurus gereja dari denominasi yang mana nih Bang?
Aku pengen tahu bang. Loh, saya nggak menampilkan jurus gereja manapun, nggak. Saya menampilkan dengan logika sendiri, logika manusia ini. Ini pakai logika manusia. Definisi logika aja itu deh. apa bang? Udah ikutin aja. Ya udah. Sekarang silakan, gini bang ya, silakan. gini bang, ini sekarang nih, abang namanya Bang Alfi kan ya. Abang bilang ke orang-orang kalau aku ini adalah raja. Jangankan Tuhan, raja aja. Kita ganti nama Tuhan itu ganti raja, ya kan? Nah, terus siapa tadi ya? Yang muda ini, Bang Abu Yastrong nih bilang, nulis ayat seperti itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku, Alfi. Oke? Kematianku? Astagfirullah. Kok astagfirullah? Wih, balik ke kodrat deh guys. Kenapa bro kalau aku bilang astagfirullah? Kan cuma bilang astagfirullah. Apa arti astagfirullah? Istighfar. Artinya itu ucapannya. Artinya apa? Artinya itu seperti apa? Ayo lo. kayak gimana ya? Biar tidak emosi aja. Cukup bilang haleluya, puji Tuhan gitu aja lah. Jangan kalian ke Islaman. Kristen Arab pun nggak ngucapin astagfirullah itu. Saya bisa jamin. Memang ada larangannya bro. Kenapa sih dari sekian banyak bahasa di Indonesia, kenapa kalian itu memilih bahasa Arab yang kalian ucapkan? Kenapa? Terlalu indah ya bahasa Arab. Bukan memilih bahasa Kan Arab. banyak gitu. Salve, God bless you. Kan banyak tuh yang biasa kalian ucapin. Kenapa harus ke Arab-Araban? Terlalu indah bahasa Arab ya? Bukan terlalu indah. Sekarang gini. Oh ya udah. Kita agama Kristen itu kan minoritas. Oh sadar ya. Sadar, memang sadar. Sekarang kalau pergaulan terlalu banyak. Balik ke topik. Sekarang yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu manusia, bukan Tuhan. Bukanlah. Loh, berarti Paulus salah di sini. Kau parah kok Paulus. Tulisan kau ini, aduh, dibilangnya memberitakan kematian Tuhan di sini, Bang. Manusia ada yang mati nggak? Oh, manusia pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. Sekarang Bang Alfi, ini ya. Tuhan. Sekarang gini, kalau Tuhan tiba-tiba kita dengar suara dari langit nih. Aku Tuhan. Masuk akal nggak? Logika aja. Masuk akal atau tidak? Dari langit? Iya, tiba-tiba ada suara kencang dari langit bilang, aku ini Tuhan, percaya nggak? Kita tuh harus sandarkan dulu definisi logika menurut saya dan menurut abang itu sama atau tidak gitu. Soalnya begini bang, di dalam perspektif dan Kristen pun tampaknya ini nggak jauh bedanya. Yesus pun mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu kata Yesus bang. Iya. Di mana? Loh, abang Kristen kan? Iya, aku Kristen. Yesus mengatakan suara sang Bapa itu tidak pernah didengar oleh muridnya dan rupanya pun tidak pernah dilihat oleh muridnya tuh. Iya, rupanya sama suara, makanya itu bro, kenapa ada Yesus? Karena biar manusia ini tahu. Sekarang makanya aku kan bilang, emang sebelum Yesus ada suara dari langit. Iya, emang sebelum Yesus datang manusia belum tahu Tuhan itu ada. Belum tahu lah. Oh, berarti Musa nggak tahu. Tahu. Tengok nih. Tahu. Bang, Adam dan Hawa pun sudah dibilang. Kita ke hal substansi aja lah, Bang. Apa tujuan Yesus sebenarnya turun, Bang? Apa tujuan Yesus sebenarnya turun? Menembus dosa manusia. Menembus dosa yang dari mana tuh? Dosa dari keturunan Adam, dari dosa yang Adam dan Hawa perbuat. Dosa waris. Iya. Upah dosa itu apa, Bang? Hah? Upah dosa itu apa? Upah dosa masuk neraka. Upah dosa itu adalah maut
masuk neraka gitu. Ya. Oke. Iya. Abangku, ya. Apakah benar Yesus satu-satunya manusia yang tanpa dosa, Bang? Benar. Oke. Berikan saya satu dalil di mana Elia dan Henok pernah melakukan dosa, Bang. Soalnya dia tidak merasakan maut. Dia langsung ke sorga. Bro, gini loh. Katanya cuma Yesus. Elia dan Henok. Katanya cuma Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa. Dengerin dulu. Ayo. Ayo. Elia dan Henok. Dia mau asumsi dulu, dengerin Katanya Abang kan belum pernah melakukan dosa kan. Tapi dia sudah berdosa karena dia keturunannya Adam dan Hawa. Kejadiannya Kalau begitu Henok- cepat. Kejadiannya begitu cepat sehingga sampai aku nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Bang, upah dosa itu adalah maut. Henok dan Elia itu keturunan Adam, dia itu mendapati dosa waris, Bang. Tapi kenapa tidak merasakan maut? Kenapa? Kenapa Elia dan Henok tidak merasakan maut? Makanya itu bro, Tuhan itu datang untuk menebus. Oi, Elia dan Henok itu bukan di zaman Yesus. Tapi mereka percaya kan. Sejak kapan Elia dan Henok percaya Yesus? Hah. Sejak kapan Elia dan Henok? Kenal nggak Elia dan Henok sama Yesus? Kenal lah. Dari mana kenalnya? Sekarang gini. Oh, sekarang Adam gini, dan Hawa aja. Adam dan Hawa. Itu yang ditanya Elia dan Henok kok ke Adam dan Hawa, nggak nyambung ini ya kan Cangkrik. makanya dengerin dulu. Iya, nggak usah kemana-mana, jawabnya itu ke Elia Henok. Kenal nggak sama Yesus? Kenal. Mana ayatnya? Kasih ayatnya Gini. gitu loh. Wempi, dengarkan baik-baik Wempi. Apabila doktrin upah dosa adalah maut, Elia dan Henok itu tuh keturunan Adam dan Hawa. Kenapa mereka berdua nggak merasakan maut? Kalau menurutku itu mereka merasakan maut, tetapi Di mana dalilnya? Hah? Di mana dalilnya? Di ayatnya. Ya. Pak, Nggak ada. ini Pak, izin Pak, ya Bapak di sini dilarang asumsi. Lebih baik Bapak jujur. Kami salut loh sama orang-orang jujur ini. Jujur saja Pak, lanjut. Saya ini jujur, kalau- nggak ada ayatnya. Kalau kita dalilnya secara logika kalau aja. dalilnya enggak kita bukan main logika, Pak. Kalau dalilnya nggak ada nih, terus Bapak bilang Elia dan Henok itu merasakan maut, tapi Yahudi tidak mengimani hal tersebut, Pak. Kira-kira Bapak itu menuduh nabi-nabinya Yahudi merasakan maut nggak? Semua manusia itu merasakan maut kecuali kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, itu dia tidak merasakan maut. Alah, Karena sejak kapan Elia dan Henok merasakan maut? sekarang aku tanya nih gantian. Aku tanya. Elia dan Henok itu diangkat arti langsung ke dari sorga. puasa. Elia dan Henok itu langsung diangkat ke sorga. Kok lari tiba-tiba ke puasa sih jauh kali? Dari soteriologi menjadi ke syariat itu dari mana rumusnya? Jauh kali melompatnya kayak pocong Bapakku tengok. Izin Pak, Anda bertanya 1000 pertanyaan pun silahkan, tapi kelarkan dulu satu-satu. Yang ini belum kelar, jangan loncat-loncat. Kita nggak nemu nanti, nggak ada edukasi. Lanjut. Bapak ini. Bapak, gini ya. Tesis yang akan kubangun, Pak Wempi ini telah menuduh Adam, manusia pertama di muka bumi ini, telah mewariskan dosa tuh. Itu tuduhan atau fitnahan yang paling keji yang dibuat sekelompok agama besar di muka bumi itu. Adam yang telah menjadi nenek moyang umat manusia dituduh mewariskan dosa tuh. Kalau mewariskan harta, mewariskan tanah gitu kan enak, seru. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Warisan tuh berupa yang bisa digunakan kayak gitu. Ini mewariskan dosa apa-apaan coba? Itu fitnah paling kejam loh.
Adam dituduh mewariskan dosa. Sementara kalau doktrinnya upah dosa adalah maut, Elia dan Henok aja nggak merasakan maut. Bagaimana bisa dikatakan Adam itu mewariskan dosa, Pak? Gak ada. Tuh, itu yang pertama. Lalu doktrin mengenai Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa, dia itu suci, makanya dia dijadikan korban penebus salah. Allah, omon-omon semua itu. Gak ada. Buktinya Elia dan Henok tidak merasakan maut. Itulah bukti bahwa Elia dan Henok itu tidak memiliki dosa tuh. Kalau Islam jelas, Nabi itu maksum. Gak ada Nabi yang berdosa tuh. Kami nggak membeda-bedakan para Nabi, nggak seperti kalian. Ayo dong Pak Wempi gitu. Berhentilah jadi bohlam gereja. Terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi. Enggak. Gini ya, terlalu banyak limbah Yunani yang terkontaminasi ke Pak Wempi nih tampaknya. Kayaknya Pak Wempi jadi mikir itu. Alfi, lanjut. Aku nggak mikir, karena memang Adam dan Oh, Hawa nggak semua mikir. dosa. Nggak mikir. Ngapain aku ngobrol sama orang yang nggak mikir? Kalau ngomong salah terus, mana ada dia mikir. Sekarang Dia lupa bawa otak. dosa itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Sekarang dosa itu dari mana kalau bukan dari Adam dan Hawa? Oh, Yahudi dan Islam tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa. Berarti Bro Wempi, siapa kamu namanya? taruh aku mau ngomong bentar, Bro Wempi. Bro Wempi, Siapa? bentar. Bro Wempi, kamu pilih dosa waris atau harta waris? Bingung dia. Harta warisan atau dosa warisan yang kau pilih, yang mana? Siapa yang mau pilih dosa warisan, bro? Pasti harta. Oke. Pintar dia, Pi. Pintar dia. Nggak mau dosa waris dia, Pi. Lanjut. Gini ya, di dalam Islam para nabi itu maksum. Itu Bang. Jadi Nabi Adam itu dia memang melakukan kesalahan, tapi dia tidak divonis berdosa, Bang. Begitulah karena kenapa Nabi Adam itu bertaubat, Bang. Begitu. Dan di Judaism kita membahas soal keyahudian. Kenapa Yahudi itu tidak mengimani bahwa Adam itu mewariskan dosa, lalu lala lili seperti kekristenan? Karena memang ada buktinya, Bang. Elia dan Henok itu tidak merasakan maut. Elia dan Henok tidak merasakan maut, abangku. Kalau abang bisa membuktikan Elia dan Henok itu merasakan maut, boleh berikan saya dalilnya. Di mana Elia dan Henok melakukan dosa sehingga dia merasakan maut? Tidak ada. Tidak ada. Allah Rabbi. Gimana, Bang? Kalian kenapa? Aku jadi curiga sama kalian. Yesus nggak pernah mengaku sebagai Tuhan, kalian ada-adakan dia itu Tuhan. Elia dan Henok tidak merasakan maut, kalian ada-adakan bahwa dia merasakan maut. Apanya kalian nih? Yang nggak ada kalian ada-adakan, tapi yang ada kalian tiadakan. Contoh nih, hukum Torah itu ada, kalian tiadakan. Kalian batalkan. Itu tuh ngaco. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan ya. Di mana? Oh, sabar bro. Ayo silakan searching. Paling Yohanes 13:13. Aku bukan cuman terjemahan bahasa Indonesianya aja yang ku tahu, Bang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Di Yunani itu menggunakan Kyrios, humais ponete mehodedas kalos kaiho Kyrios, kai kalos legete imigar. Yang disebut sebagai Kyrios itu bukan cuma Yesus, pemilik keledai yang dipinjam kedua murid Yesus juga Kyrios. Filipus di dalam Yohanes 12:21 juga Kyrios. Ayo. Pedih bre, seriusan. Yang di atasku nih guru-guru belajar bahasa Yunani kok semua. Overdose nih. Overdosis, iya. Ayo. Mau kemana kita? Abang mau bawa mana? Yohanes 1:1. Nanti tiba-tiba loncat ke ayat 14. Lalu firman menjadi manusia, diam di antara kita. Saat itu dia lari ke Filipi 2 nomor 6. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Banyak.
Kupastikan bang, nubuat Paulus di dalam 1 Korintus 4:10 tuh memang beneran tertuju ke kalian itu. Kristen bodoh karena Kristus. Kupastikan. Ayo, di mana dalil Yesus mengaku Tuhan? Lama tenggelamnya Ini sampai imsak kawan-kawan, sabar ya. Sampai imsak ya. Sampai imsak, iya besok Kamis kan? Sampai ngabuburit. Pada awalnya kooperatif, endingnya jadi bulat. Kelamaan dia ngopi. Bang Wempi balik dulu bang. Nanti abang mental ke bawah bang. Abang framing pula kami nge-kick bang. Balik dulu sebentar. Nanti abang lanjut lagi googlingnya gitu. Balik dulu. Bentar. Oke, balik lagi ke Google ya, nggak apa-apa. Biar nggak mental bang. Ya. Sabar ya teman-teman, sampai imsak nih teman-teman. Kalau kalian mau gini ya. Kalau bagi kalian yang lapar bisa pesan GrabFood dulu. Sampai kok. Sampai dulu GrabFoodnya, dia pun belum selesai searching tuh kawan-kawan. Santai. Silakan Bagi kalian pesan yang makanan yang paling enak dimakan itu biar cepat datang itu pesan SMS. Kalian kalau mau pesan, ini bukan promosi ya. Kalau kalian mau pesan es krim Momoyo, pesan dulu. Atau kepiting bakar, pesan dulu. Kan tengok. Gue bilang juga apa? Kerja Bang Andi kerja Bang Andi. Inilah akibat bom kalau debat sama Banyuma. Mualaf berdatangan. Setelah dia selesai dikalahkan Banyuma, pergi buka Komal sendiri, minta dukungan, malah diomelin sama orang-orangnya sendiri. Sharing knowledge ya. Sharing knowledge dikit ya. Terakhir. Ini Mimpi datang lagi nih. Terakhir tadi saya telepon si Bom bener nih, ada rekamannya tuh. Istrinya yang angkat. Bom lagi ngapain bu? Halo. Seharian di kamar nggak keluar, habis makan tidur melulu katanya gitu. Kan nggak serius itu, serius. Gue telepon tadi. Aduh kasihan. Halo. Iya Bom. Iya Bang Wempi, gimana bang? Udahlah bang ngopinya bang. Kebanyakan kopi ya bang nanti. Kena usus buntu abang nanti bang. Kalau nggak percaya ya. Tadi siang itu saya telepon, bener, saya relay ke sini masih ada di channel saya sama atau siapa aja, Bang Juma juga tadi live. Hampir 5 menit aku teleponan sama istrinya, katanya, kondisi Pak Bambang sekarang lagi ngapain bu? Sakit? Enggak sih, dia bilang habis makan banyak, tidur terus, nggak keluar kamar, gitu. Katanya ngambek, nggak mau naik dulu di Komal. Ini malam nggak naik kan? Ada nggak teman-teman tahu? Nggak ada. Jadi traumatik, belum move on atas kekalahan itu. Siapa Bang Handi yang ngambek saya? Bukan, Bom. Oh Bom, iya. Aduh saya dengarnya seru banget loh. Seru banget itu, hebat Bang Zuma, hebat. Telak itu. Oh iya, Habis itu dia buka sendiri kan. Saya lihat si Bang Ardiansa naik juga diturunin, si Bang Cinta Salawat. Itu wah seru banget kecengin begitu. Saya bilang, lo kalah sih, kalau lo menang gue mau kasih itu apa gitu. Dinaikin tapi saya mau dinaikin. Mau nggak dinaikin keburu si Bang Ardiansa dikerjain. Ampun deh. Ngeri itu. Kena lempar panci aku dari bawah, sakit juga kepala. Kalau debat nyalain wasit. Oh, wasitnya disalahin. Iya. Hanya ateis lah, bukan Kristen lah, apalah. Gimana Bang Wempi? Udah dapat dalilnya bang? Sudahnya jangan ngopi lagi bang. Udah ya udah. Nah, gimana bang? Di Yohanes Tenggelam dia. Yohanes 14 ayat 11.
Apa dikatakan di sana? Percaya. Alamak. Kita ini belum berteman ya Bang Alfi? Iya, ini akun baru. Saya juga. Pak, saya paling kagak suka diskusi sama Oten keluar masuk kayak gini. Kagak jelas loh. Itu dikatakan, percayalah kepadaku bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Terus? Itu sudah menjelaskan bahwa Bapa itu dalam dia dan dia di dalam Bapa. Di mana di situ dikatakan Yesus itu Tuhan, Bang? Hah? Bro, gini ya. Sekarang Gimana? Kalau Ayo, makanya aku kan tadi bilang, aku mau merumpamakan kalau semisal tiba-tiba dari langit nih ada yang bilang aku ini Tuhan, percaya nggak? Oh enggak. Nah, enggak kan? Makanya itu datanglah Tuhan ke dunia ini jadi manusia, ya wujudnya Yesus ini. Jadi Yesus itu Tuhan yang datang sebagai manusia gitu? Iya. Karena apa? Karena sekarang gini, manusia ada nggak yang melahirkan anak tanpa berhubungan suami istri? Ada. Siapa? Oh, kitab Anda yang menjelaskan. Baca Yohanes 1:13. Iya, itu ayo. Yesus, bro. Oh, Itu enggak. Yesus. Tidak. Baca dulu. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging atau atas dasar keinginan hawa nafsu laki-laki, melainkan dari Elohim. Orang-orang jamak bentuknya, bukan singular itu plural. Baca dulu baru ngebantah. Baca dulu silakan. Bro, Kok bro, gak usah berabre bro lu sini. Gue gak kenal lu. Baca dulu Yohanes 1:13. Kalian kan biasa tuh baca Yohanes 1, pada mulanya firman, tiba-tiba loncat ke ayat 14-nya, firman jadi manusia. Baca dulu 13-nya, makanya. Baca dulu 13-nya. Atau mau gue tampilin boleh. Gue nggak pelit data kok. Nih ya, bayangkan ya teman-teman ya. Kan kebiasaan Kristen itu tiba-tiba loncat ke ayat 14 tuh. Nih gue tampilin nih sama lu MP nih. Kalian tuh terlalu banyak didoktrin oleh pendeta-pendeta atau gembala-gembala. Setiap baca Yohanes 1 butir 1, tiba-tiba butir 14-nya loncat tuh. Baca 13-nya, orang-orang ini jamak kan, yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Ada di sini bre, tanpa keinginan laki-laki dia itu terlahirkan, terperanakkan dia. Makanya jangan. Terus, ada nggak manusia yang selain Tuhan Yesus yang lahir tanpa ini? Tanpa ada Paulus. Bisa nggak disebutkan siapa nama Bapak Paulus? Atau jangan-jangan Mak Paulus itu melahirkan tanpa bapak lagi? Ayo. Loh, kok aduh? Ayo, siapa nama Bapak Paulus? Atau jangan-jangan Mak? Ini ya, ini harus dicurigai ya. Jangan-jangan Paulus itu sama kayak Yesus tuh, lahir tanpa bapak. Coba. Ayo. Kan nggak ada kan, Bapak Paulus nggak ada kan? Gue curiga nih. Mana tahu Mak Paulus itu melahirkan Paulus tanpa ayah. Wempi. Sekarang Wempi. Paulus itu tanpa ayah tanpa ibu, Bang Alfi. Oke, Adam dong. Wempi. Di dalam ilmu sains ada yang disebut sebagai paternogenesis. Ya. Paternogenesis ini adalah suatu kejadian di mana organ reproduksi seorang betina itu bisa menghasilkan zigot tanpa pembuahan dari sel spermatozoa. Nah, ini biasanya terjadi pada makhluk-makhluk vertebrata atau makhluk-makhluk bertulang belakang misalnya, seperti manusia ataupun hewan-hewan vertebrata. Itu biasa terjadi tanpa adanya bantuan dari spermatozoa.
Bisa terjadi itu. Itu bisa diilmiahkan. Jadi itu bukanlah suatu hal yang wah, nggak ada, bre. Nggak ada. Nah sekarang gini, Anda nggak usah tanyakan siapa-siapanya, karena kitab Anda yang menjelaskan bahwa di sini ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Ada orang-orangnya siapa? Ya lu tanya aja ke kitab, lu tanya ke Yohanes siapa orang-orangnya. Jangan tanya ke gua. Ini kitab lu, men. Bukan kitab gua. Ayo, jangan tiba-tiba pada mulanya firman bersama Theos dan firmannya adalah Theos. Terus yang lucunya nih, kan harusnya ayat 1 tuh ada ayat 2, 3, 4 sampai seterusnya kan ya. Ini tiba-tiba loncat kayak tuyul tuh sampai ke 14. Firman menjadi manusia diam di antara kita. Oh iya, ada 13-nya nih gitu. Ada 13. Ada ayat ke-13. Gak cuma Yesus yang diperanakkan atas keinginan laki-laki. Ayo, gimana? Aku bawa terjemahan loh, MP. Gak biasanya aku main terjemahan kayak gini. Betul, teman-temanku yang lain paham aku tuh. Ayo, mana lagi? Kenapa ketawa? Menghibur diri? Lucu aja bro. Gak ada yang lucu bang. Oh ada. Apa yang lucu? Ini lucu. Oh kitab Anda lucu. Ya udah tertawakan aja, nggak usah. Bukan kitabku yang lucu. Apa yang lucu? Pemikiran. Oke, jelaskan kepada aku. Gini bang, di dalam kekristenan ada 4 otoritas ya, 4 otoritas tokoh yang bisa menafsirkan Bible. Matthew Henry, komentari. Ada Utley, Tracer atau Teska, sama ada salah satu lagi Footnote Jerusalem. Di luar daripada itu, di dalam kekatolikan mereka ada ilmu magisterium dan tradisi suci dalam menafsirkan Bible. Anda mau menggunakan rumusan apa untuk menafsirkan Yohanes 1 butir 13 ini? Ayo silakan. Yohanes 1 apa yang bro? Ya. Siapa orang-orang di sini? Bedanya sama Tuhan Yesus. Apa bedanya? Bedanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu disampaikan dengan Roh Kudus sama malaikat. Malaikat datang itu menyampaikan akan ada manusia yang datang dan lahir di kandang domba. Di mana dalilnya kandang domba? Mampus kau. Di mana dalilnya? Bre, kau dengarkan baik-baik. Ngopi lah kau silakan. Aku minta ya kandang domba. Mau sampai 2 kiamat kau cari kata kandang domba tuh nggak akan dapat kau. Betul. Iya serius. Kau minta tolong lah sama Paulus. Di mana Yesus tuh lahir di kandang domba? Minta tolong lah kau sama Paulus. Di mana Yesus dikatakan lahir di kandang domba? Aku udah baca Matius ke Wahyu, balik lagi Wahyu ke Matius, nggak ada kata kandang domba. Silakan. Ini nih teman-teman, 20 kali ke gereja cuma jadi bohlam doangnya kayak gini nih UMP ini. Alamak. Ini karena si Elia Moron nih bilang Yesus tuh lahir di kandang domba jadi terdoktrin viewernya. Aku yakin kali nih Elia Moron nih parah memang. Anak orang baik-baik dilahirkan mamanya, kalian tuduh lahir di kandang domba. Wah kurang ajar. Ini sampai imsak lagi kita tunggu dia kawan-kawan ya. Kayaknya kelar sampai sini deh. Nggak bakal bisa ada jawabannya, memang nggak ada kan. Sampai 2 hari sebelum kiamat juga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, bener banget.